Sholat, tersenyum pun membagi orang lain juga ibadah. Semuanya menjadi ibadah karena dalam rangka pengabdian hidupku dan matiku semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pengantar pertama. Kemudian kita setengah jam bicaranya, nanti kita kembangkan dengan dialog ya, supaya saya juga dalam dialog saya banyak belajar. Setiap dialog yang kita adakan di mana-mana saya yang paling untung karena saya dapat belajar banyak. Minimal saya tahu apa yang dipikirkan orang lain. Nah, hari ini juga saya mendapat pelajaran yang sangat penting sekali. Ya, pertama, saya merasa bangga ada orang kaya menyisakan uangnya bikin masjid. Yang kedua tadi imam tadi bukan main, ini baru pelajaran penting dan saya baru ngeh. Imam tadi begitu ruku, sudah hampir ruku, baru Allahu Akbar. Berdiri dulu, sudah tegak sami Allahu liman hamdiyah. Tolong perhatikan tadi. Sujud Allah belum Allah. Sujud dulu, hampir akan jidatnya meletakkan di tanah. Allahu Akbar. Kenapa? Begini, ini salah satu jalan menuju cinta Allah juga, sekolahnya diperbaiki. Ini bagus sekali. Banyak sekali orang nggak paham kalau berjamaah itu makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, jamaahnya batal. Sekalipun sholatnya enggak, tapi pahala jamaahnya enggak ada. Kenapa? Karena imam begitu akan tidak langsung sami Allahu liman hamidah. Makmumnya sudah lebih dulu tegaknya daripada imam. Allahu Akbar. Makmum selebih dulu sujud daripada imam. Berarti batal nggak? Batal. Menghindari itu, maka itu bagus sekali. Imam itu Allahu Akbarnya sudah hampir tinggal beberapa detik lagi dia nempelkan jidatnya di tanah. Allahu Akbar. Jadi itu satu pelajaran penting dan itulah nanti ilmu ini saya tularkan ke Indramayu. Gitu. Nah, lanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan kontrak monoloyalitas, apa yang terjadi? Ya tentu seseorang hamba yang bekerjanya baik dan berkualitas itu pasti akan disayang oleh Allah, pasti. Tetapi yang jadi persoalan, apakah hamba itu mencintai majikannya, mencintai dulungannya? Juga belum tentu. Bisa saja saya mencintai Allah, tapi Allah mencintai saya juga kita belum tahu. Kalau cinta hanya sepihak, namanya bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan ada bunyinya enggak? Ya enggak ada. Jadi harus dua tangan. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ini menjadi persoalan. Pertama, sebelum saya menjawab mengapa kita kok tidak muncul rasa cinta kepada Allah, jawaban saya dengan pertanyaan lagi. Kenapa engkau tidak cinta Allah? Apa sebabnya? Salah satu sebab yang mengakibatkan hati kita tumpul tidak pernah mencintai Allah adalah satu, karena kita tidak pernah merasakan mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Seorang perempuan yang saya cintai menolak cintaku. Setiap bulan saya kasih uang 30 juta selama 5 tahun. Minta mobil saya kasih, minta rumah saya kasih. Lama-lama Bu jatuh cinta nggak perempuan tadi?
Iya, karena dia merasa kebaikan saya. Akhirnya dia datang minta maaf, Kak. Aku sekarang mencintaimu. Lah ya iya dong, masa enggak juga. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tidak pernah mencintai Allah, karena kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Mengapa kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan Allah? Karena kita merasa mendapatkan dengan sendirinya. Uang yang kudapatkan adalah hasil jerih payahku. Rumah ini hasil dari keringatku. Masih adakah di antara kita yang mengatakan hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhanku? Tidak ada. Hasil jerih payahku. Saya pernah ngetes nyoba orang kaya, jawabannya sama. Harta sawah saya 100 hektar ini, Pak Kiai Sakur, ini hasil jerih payahku. Banting tulang, peras keringat. Saya mau nanya ibu-ibu, harta dengan keringat ada hubungan kausalitanya enggak? Apakah orang yang berkeringat pasti kaya? Kalau memang betul benar, tak tuntut kau. Kenapa tukang sekop pasir di Indramayu yang berkeringat-keringat sampai sekarang tidak ada yang kaya? Sebabnya dia mengatakan jerih payahku, keringatku, karena dia mengingkari pemberian Tuhan.